Kalau berbicara dengan rumah tangga, saya pikir semua kepada yang sudah berumah tangga, kita sudah tahu apa itu rumah tangga. Tetapi yang saya mau ingin saudara tekankan, ya saya tidak tahu. Kalau Bapak Ibu yang lain mengatakan itu di zaman Bunda dahulu, ya. Memang zaman kami yang tua, kalau kami lihat sekarang dengan rumah tangga yang baru sangat bertolak belakang, saudara. Tetapi jangan lupa, saudara, kita tidak boleh bergeser dari yang lain. Itu yang harus kita ingat, saudara. Boleh saudara hidup di dunia yang penuh dengan luar biasa untuk apa namanya peningkatan agama, tetapi keadaan yang baik jangan kita geser. Karena apa, saudara? Dikatakan kalau Anda dan saya membangun rumah tangga kita di dunia, ini gambaran di surga. Saudara kan kasih, itu kita harus gimana? Kalau saya adalah orang yang suka berkelahi, saudara, apa kira-kira saudara akan bisa jadi di surga? Tidak mungkin, saudara. Di surga itu mempunyai peraturan dan orang neraka yang tidak berselisih, saudara. Maaf kepada keluarga muda, ya. Saya tidak tahu, saudara. Kalau kita katakan gereja kita ini puji Tuhan sudah representatif, dalam arti sudah cukup bagus. Dengan kita usahakan sebaik mungkin dengan dana bantuan daripada saudara kita yang dari luar negeri, sampai sejauh mana kita menghargai, ya itulah adanya. Karena inilah milik kita, saudara. Ini aset kita. Di sinilah kita beribadah. Hanya seringkali pada waktu pimpinan daripada sekolah sahabat di sini, saudara, yang hadir hanya beberapa orang saja. Dan ini sudah berjalan, saudara, bertahun-tahun. Maaf, sekali lagi saya katakan dari sini, mengapa saya mau tadi untuk berdiri sebagai pengulang rumah tangga. Saya lihat rumah tangga yang muda, saudara, itu yang paling belakangan, saudara. Saudara bayangkan, kalau sekarang kita penuh gereja ini sudah jam berapa? Saya tidak tahu kalau di dalam jam 11 atau lain atau tepat waktu. Kami yang masih yang sudah juga keluarga Ibu Sematufan, tidak di sini kebetulan keluarga Budi. Seandainya masih hidup keluarga Pandiangan, itulah yang sudah tua. Keluarga Bapak Sehaan, keluarga Ibu Luton, ya. Ya mungkin keluarga yang lain kalau satunya masih hidup, semua orang yang sudah mendahului kita. Ada beberapa keluarga. Saudara terkasih ini semua punya anak. Rata-rata diberikan oleh Tuhan. Tetapi mengapa tidak bisa hadir di gereja? Yang saya katakan kepada kita, saudara, kenapa kalau misalnya dikatakan, wah besok akan bertemu, tidak usah saudara lupa dengan kepala desa ada pembagian. Kenapa kita di sana mungkin 15 menit atau 9 jam sudah bisa hadir? Mengapa, saudara? Tidak kebagian atau lagi dilihat orang terlambat, kan? Kenapa kalau kita di dalam gereja, saudara, pasangan-pasangan yang muda berani untuk apa? Saudara jangan lupa, saya pernah berbicara begini, saudara, dengan muslim. Ada begini dikatakan, ya saya tidak tahu itu menurut keyakinan mereka. Kalau misalnya di dalam apa yang katanya di dalam masjid itu sudah ada mengatakan Allahu Akbar, itu dikatakan itu mengundang berkah. Orang yang paling tepat waktu tidak terlambat dikatakan full berkah. Itu katanya. Jadi ada orang, jadi saya katakan kalau begitu kenapa ada orang kalau sembahyang semacam itu ada orang sudah mau keluar baru datang. Oh, kalau menurut keyakinan kami, ya sedikit aja dapat berkah. Tetapi kalau dia tetap waktu di situ, atau misalnya sampai subuh di dalam masjid itu, penuh berkah. Ini maaf kepada keluarga muda, kalau Bapak Ibu tersinggung, saya mau katakan yang benar. Jangan kita bergeser daripada keadaan yang benar untuk menentukan. Bagaimana caranya, saudara? Saya masih ingat, kami punya anak empat, walaupun sekarang yang di
sudah seperti pasar. Tetapi kenapa di zaman kami, anak-anak kami duduk di samping, tidak berbisik dan lain sebagainya, tidak keluar masuk, mengapa sekarang? Apakah karena sekarang sudah zaman canggih ini Pak Udara, boleh saja mau bagaimana? Saudara kelas, Tuhan tidak senang melihat kita beribadah acak-acakan. Itu saudara harus kita sadari. Mengapa? Supaya bila mana saudara berada di dalam kebaktian ini, bila mana saudara pulang bersama keluarga dan anak-anak, saudara pulang membawa berkat. Itu yang paling utama saudara. Jangan saudara takut karena apa? Wah, saya tidak dilihat orang nanti di situ, saya tidak hadir. Jangan pikirkan kehadiran saudara, tapi pikirkan bagaimana saudara membawa berkat, datang ke gereja, pulang membawa berkat dengan anak-anak. Itulah yang menjadi harapan kita. Jadi saudara dan pastor, kami dari depan ini kepada sekarang kami sebagai yang tua, kami berharap marilah kita benar. Bagaimana caranya saudara? Jadi kalau istri saya pikir saya tidak buat patron yang lain, patron di dalam diri kami. Saya lihat kalau istri saya masih kecil anaknya, anak kami pada waktu itu umur 1-2 tahun, malamnya itu sudah disediakan pakaiannya, sudah disediakan pakaian si A ini, pakaian si B, si C dan sebagainya. Apalagi saudara, kalau ibu itu jadi cepat bangun untuk memasak saudara. Apalagi si bapak karena mungkin dia tidak ke kantor, bukan tidak jualan lagi, dia bantu untuk memandikan anak. Itu paling utama. Jangan tunggu ibu itu harus apa? Dia yang masak, dia yang mandikan, dia yang bajui, dia yang dandan. Ya jelas terlambat saudara. Saudara terkasih, kalau kita kebiasaan itu akan senang. Akan senang saudara. Karena apa? Kalau datang saudara tepat waktu, pasti saudara akan merasa berkat. Saya saudara, kalau saya sudah datang terlambat dalam kebaktian ada hal-hal yang tertentu, saya seperti rasanya bukan bawa berkat dari saya. Hanya terlambat beberapa menit. Apalagi kalau dikatakan, wah sudah kira-kira hanya khotbah, saya pikir tidak ada lagi berkat. Saudara pun mengapa saya sampaikan ini saudara? Karena kami ini sudah lebih banyak makan garam asam di dalam diri anak. Kalau pasangan muda menganggap itu bukan lagi sifat simot saudara, bukan lagi nasihat, terserah bagi Bapak. Tetapi ingat saudara dan kasih. Kalau Anda dan saya mau menerima nasihat yang kami berikan itu, akan nanti kita lihat hasilnya anak-anak kita jadi. Karena jangan lupa saudara, anak-anak itu ibaratkan seperti pohon yang masih kecil. Pohon yang masih kecil itu kita siram, kita tanam, apalagi saudara kita berikan pupuk dan lain sebagainya, nanti akan apa? Tumbuh lebat. Tapi kalau sudah mulai saudara baru sudah besar, saudara mau buat itu mengharapkan hasilnya tidak ada. Itu yang tidak susah. Jadi jangan salahkan ini bangunan ini. Ingat saudara akan kasih. Mengapa Musa dia rela meninggalkan Mesir? Dia sebagai anak Firaun, tetapi dia tidak rasakan itu dia katakan. Pendidikan yang diberikan oleh ibunya mulai dari 0 tahun sampai 12 tahun. Ingat saudaraku, pada waktu dia dibuang ke sungai Nil, di situ dipungut daripada apa? Putri Firaun, diserahkan dari kepada inang pengasuh. Inang pengasuh itu ibunya. 12 tahun saudara. Jadi pendidikan yang baik saudara adalah dari 0 sampai 12 tahun. Mengapa? Karena sudah 12 tahun di atas saudara, anak-anak kita sudah mulai berpisah dengan kita. Boleh saja sekolah di asrama, sekolah di tempat lain dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah ada basic yang baik, yakinlah saudara, anak-anak kita tidak perlu saudara takut untuk undur dari Tuhan. Amin. Saudara terkasih, saya akan baca satu ayat buat kita di dalam buku Mazmur 103. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau ada pepatah Batak mengatakan,
mau ditinggal anak lain anak di bapaknya, mau tidak kasih anak minang, salah. Mau baik anak-anak itu bukan karena hanya, dan kita ingat pendidikan yang paling lama diterima oleh anak adalah dari ibu. Ya, ada bapak yang mengatakan begitu mulu, Asia dan anak di bapaknya minang, ada yang mau kasih, inang dan rumah selesai mengajar, bukan. Apa artinya saudara terkasih? Dan jangan lupa saudara terkasih, tadi dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang taat. Saudara terkasih, marilah Bapak Ibu bawa anak-anak kita yang masih kecil dalam berbaktian beristimewa di dalam gereja kita, dan ajar anak-anak itu saudara menjadi orang yang suka dengan saudara. Coba Bapak Ibu, kalau anak-anak kita keluar masuk, apa yang dia dapat saudara? Tidak ada yang dia dapat saudara terkasih. Tidak ada. Tidak usah kita berbicara dengan apa. Tidak ada yang dia dapat saudara. Pulang dia hanya dia kata itu, Bapak saya yang bisa beribadah, tidak tahu apa itu ibadah. Jadi saudara terkasih, biarlah kita senantiasa menyayangi keluarga kita, menyayangi anak-anak kita. Karena apa yang dikatakan Tuhan saudara, tidak ada saudara yang saya bawa ke dalam kerajaan surga kecuali anak-anak yang sudah dididikkan. Hanya itu ada saudara. Boleh saja saudara di sini berpacu untuk mencari kekayaan. Boleh saja saudara berpacu di luar untuk mencari apa saudara, pangkat, kedudukan. Tapi Tuhan tidak ada. Kecuali apa? Di manakah anak-anak yang saya serahkan kepadamu? Inilah